teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudo di IG Live PA online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin 5 Januari 2026 ya. Kita masuki tahun yang baru teman-teman dengan menggali tentang topiknya ya. Topik pertama ya adalah iman yang bertahan dan kita akan belajar dari ratapan pasal 3. Nah, ini ratapan pasal 3 ini ratapan yang sering kadang-kadang orang nggak tahu kalau ini ayat-ayatnya berasal dari ratapan pasal 3 gitu ya. Tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya dan juga bagaimana kita bisa berpegang pada kasih-Nya yang nggak berkesudahan. Dan seperti biasa ada Kak Roma. Saya belibet ngomongnya. Halo Kak Rom. Halo, selamat malam Kak Yudo. Senang ketemu lagi di tahun yang baru ini. Iya, jadi kita udah libur berapa waktu gitu ya untuk Yap, menikmati Natal, menikmati tahun baru dan sekarang kita kembali lagi dikuatkan lewat persekutuan kita lewat Instagram malam hari ini ya. benar sekali. Nah, di sini udah ada tamu kita nih Kak Yud. Iya. Kak Jenny udah bergabung nih. Halo. Kak Halo, Jeffrey. halo. Kak Yoga sama Kak Roma ya. Iya. Ya, Oke. dan masih Jadi, menunggu Angel ya untuk di-invite. Ya, kita masih akan tunggu. Seperti kata Kak Yudo tadi ya, karena malam hari ini kita akan belajar tentang iman yang bertahan ya dari Ratapan 3 ya 22 sampai 25. Ayatnya memang cuma sedikit dan ayat ini sangat familiar teman-teman. Bahkan ayat ini juga dijadikan sebagai lagu ya. Teman-teman pasti mungkin sering menyanyikannya gitu ya. Tetapi malam hari ini kita akan coba kulik apa maksud dari ayat ini dan bagaimana ini menolong kita memasuki awal tahun sehingga iman kita tetap bertumbuh dan tetap bertahan memasuki tahun yang baru ini. Nah, saya Roma dan nanti Kak Yudo sebagai host dalam acara ini dan kita masih menunggu satu lagi guest kita ya. Tapi sembari menunggu kita infokan bahwa kita ada di Alkitab teman-teman. Jadi Alkitab ini satu seri pendalaman Alkitab untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal ya yang ada di Alkitab kita, makanya kita sering sebut sebagai pasal yang top Alkitab dari sudut pandang yang baru. Nah, ini Angel udah gabung nih. Apakah sudah kedetek semua mungkin dari Elan? ya sudah jempol kata Elan, sudah detect semua ya. Jadi teman-teman Ah, pasukannya Kak Jeffrey dan juga Kak Angel bisa ngelihat dan juga ikutan acara malam hari ini Kak Roma. yep. Kita mau kenalan dulu kali ya sama kedua tamu kita. Kita mulai dari Jeffrey dulu, bisa perkenalan singkat ke kita semua, silakan. Ya, halo, shalom, selamat malam Kak Yudo juga Kak Roma. Ya, pertama-tama selamat tahun baru ya. Ya, perkenalkan nama saya Jeffrey Nainggolan, asli dari Sumatera. Dan untuk kegiatan hari-hari, puji Tuhan, selain Tuhan percayakan sebagai pelayan di gereja GKSI Jemaat Rai Batam, juga Tuhan percayakan sebagai salah satu pengajar di salah satu perguruan tinggi Kristen, yaitu di STT Rai Batam. Juga puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat juga pelayanan ya, pelayanan di online baik via Zoom ataupun di platform seperti TikTok ataupun di Telegram begitu. Dan puji Tuhan juga saya sudah berkeluarga dan Tuhan karuniakan dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan, jadi genap satu pasang. Dan saat ini stay di Batam. Itu perkenalan singkat dari saya, Kak Roma dan Kak Yudo. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, amin. Ya, luar biasa ya. Kalau dari Angel, kita mau kenalan dulu juga dengan Angel. Silakan Angel. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Angelika Desmond Nugraheni, biasa dipanggil Angel. Nah, kalau tadi Kak Jeffrey bilangnya udah ini ya, sudah pengajar. Nah, kalau saya masih menimba ilmu. Jadi saya sekarang masih mahasiswa di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Nah, tapi saya domisilinya di Solo gitu. Jadi saat ini pelayanannya di GKI Coyudan Solo gitu. Oke, thank you Angel. Nah, selain itu Kak Yudo mungkin mau sampaikan mungkin dalam penggalian kita PA Alkitab hari ini langkah-langkah yang bisa kita gunakan ketika kita ber-PA. Silakan Kak Yudo.
Iya, teman-teman, kita nanti akan ber-PA menggunakan metode ya, metode namanya metode SABDA atau Sabda gitu ya. Jadi itu nama yayasan, sekaligus juga metode yang Sabda buat, supaya anak-anak muda itu bisa belajar Alkitab dengan bertanggung jawab dan pastinya menggunakan alat-alat yang relevan gitu ya. Makanya Sabda juga punya banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa menolong teman-teman dari Alkitab, tafsiran, kamus, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi metode SABDA ini adalah langkah-langkah yang sangat menolong teman-teman untuk menggali kitab dengan bertanggung jawab. Tadi aku udah bilang ya, di depan tuh ada simak. Simak kita akan baca, kemudian analisa, kita akan menggali lebih dalam. Kemudian B-nya itu belajar, kita kesimpulan. Kemudian D itu diskusi dan doa. Dan terakhir ada aplikasi. Nah, aplikasinya teman-teman nanti adalah aplikasi yang konkret ya, bukan aplikasi abstrak. Sehingga kita bisa melakukannya kebenaran firman Tuhan ini dari hari ke hari kita. Jadi Karoma dan juga teman-teman nanti kita akan belajar mengalih ratapan pasal 3 ini dengan metode SABDA. Iya, oke teman-teman, thank you dan kita akan segera mulai untuk Alkitab kita di tahun yang baru ini ya, bersama nanti dengan Kak Jeffrey dan juga Angel dan juga bersama saya Roma dan juga Kak Yudo. Oke, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Saya minta lagi ya Kak Yudo bisa membuka kita dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu malam hari ini, anak-anakmu dari berbagai tempat di Indonesia, dan juga mereka nanti akan menonton arsip dari rekaman malam hari ini. Kami ingin membuka hati kami dan pikiran kami kepada Tuhan, dan juga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami gali bersama-sama. Tuhan kiranya kami dengan rela hati menundukkan pikiran, menundukkan hati kami, sehingga kami boleh ditegur, kami boleh dibentuk, kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap teknologi yang Tuhan beri, dari device, jaringan, dan juga listrik. Kami mengucap syukur untuk semua, dan Tuhan jaga, Tuhan topang semuanya itu untuk supaya kami bisa memiliki ruang belajar Alkitab dengan cara yang digital ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kedua guest kami, Kak Jeffrey dan juga Kak Angel, Kak Roma dan juga hambamu akan menjadi host. Kiranya Tuhan juga memberkati dan teman-teman juga yang akan turut serta dalam setiap penggalian kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dalam perlindungan Tuhan dan juga setiap kami orang-orang yang kami kasihi. Kiranya semuanya dalam perlindungan dengan Tuhan sehingga kami boleh bersaksi satu sama lain tentang kebaikan Tuhan dan kami sama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oh iya, tadi kita lupa ya nyapa teman-teman yang sudah bergabung. Selamat malam ya teman-teman. Ada Kak Rebecca Jenny yang memang dia selalu bergabung. Ada rekan-rekan dari Sabda juga yang sudah bergabung. Terus ada teman-teman yang lain. Ada teman mungkin beberapa teman dari Angel atau mungkin beberapa teman dari KJP juga sudah bergabung. Selamat malam, selamat menyaksikan dan juga selamat belajar ya. Nanti teman-teman bisa berkomentar seputar tema atau ayat-ayat yang sedang kita gali ya. Oke, nah malam hari ini karena sepanjang bulan Januari tema Sabda itu resolusi rohani. Kenapa resolusi rohani? Karena memang kita masuk di tahun yang baru, makanya senang menyapa teman-teman di tahun yang baru ini ya, dan kami ucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Dan di tahun yang baru, di bulan yang baru, di hari yang baru, biasanya teman-teman atau mungkin banyak orang Kristen di Indonesia ini atau mungkin di seluruh dunia itu sering membuat yang namanya resolusi ya. Atau mungkin ditanya nanti resolusimu apa tahun ini gitu ya. Mungkin dari teman-teman juga sudah punya resolusi tahun ini, silakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Nanti kita pengen tahu nih apa nih resolusi dari teman-teman. Nah, sebenarnya resolusi itu apa dan resolusi rohani itu apa? Kalau diartikan memang resolusi itu memang lebih kepada komitmen ya, lebih kepada apa ya, komitmen yang akan dilakukan sepanjang tahun gitu ya. Tapi kalau ditambah dengan kata rohani, jadi resolusi rohani itu bisa diartikan sebagai satu keputusan atau satu komitmen yang benar-benar sadar dari hatinya ya, untuk bisa ditata ulang, untuk bisa dipikirkan ulang, sehingga sepanjang tahun dengan resolusi yang dibuat, dengan komitmen yang buat itu bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi resolusi rohani itu bukan cuma sekedar target atau komitmen yang akan dilakukan lebih ke rutinitas gitu ya, tetapi benar-benar dari hati untuk mau bertumbuh, untuk mau berelasi dan semakin dekat dengan Tuhan. Jadi resolusi rohani ini berbeda dengan resolusi duniawi.
sangat-sangat berbeda ya. Jadi pemahaman tentang resolusi ini seringkali menjadi salah artinya karena orang hanya berfokus kepada oke, saya akan buat wishlistnya ini gitu, tapi nggak melibatkan Tuhan di sana ya. Tapi kita sebagai orang Kristen harus melihat bahwa ketika kita melakukan resolusi rohani, kita harus berakar kepada firman Tuhan dengan hati seperti Roma 12 dikatakannya, untuk hidup yang terus diperbaharui, untuk hidup yang semakin serupa dengan Kristus dan semakin berkenan di hadapan Allah. Jadi di bulan Januari ini memang Sabda mengambil tema resolusi rohani supaya seluruh sahabat Sabda, seluruh pengguna Sabda, bahkan sahabat dari IOPA Alkitab ini kita bisa bertanya dalam hati ya, apa yang ingin saya bukan hanya apa yang ingin saya capai, wishlist saya atau mungkin target-target saya, rencana saya, tetapi yang lebih dalam lagi, siapa yang akan membentuk hidup saya, siapa yang akan terus Tuhan izinkan untuk terus istilahnya menenun saya gitu ya. Jadi resolusi rohani ini diharapkan bisa membuat sahabat Sabda atau kita semua bahkan staf dari Sabda itu untuk semakin hidup dalam kekudusan, bahkan dalam disiplin rohani, baik dalam firman, persekutuan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini menjadi satu langkah awal, langkah pertama dan nanti menentukan dengan bulan-bulan berikutnya untuk kita bisa tetap memuliakan Tuhan di sepanjang tahun ini, melibatkan Tuhan bukan hanya fokus kepada target, tetapi melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana dan juga komitmen yang kita lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang resolusi rohani yang pertama dari Ratapan 3. Dan Ratapan 3 ini akan dijelaskan sedikit ya reviewnya atau overviewnya dari Kak Yudo. Silakan Kak Yudo. Oke, jadi kita ratapan ini sebenarnya penulisnya itu menurut tradisi itu ada Yeremia, tapi sebenarnya nggak ada secara eksplisit disebutkan namanya dalam kitab ini gitu ya. Tapi ketika dikaji gitu ya, kita teman-teman bisa ngeliat juga kalau teman-teman baca Yeremia kemudian ratapan, itu ya teman-teman bisa ngeliat nada-nadanya itu mirip-mirip gitu, emosional gitu, kemudian ada ketergesaan, urgency gitu ya. Dan ini juga teman-teman bisa lihat bahwa dalam kitab ratapan ini juga adalah satu akibat gitu ya dari ketidaksetiaan umat Tuhan kepada perjanjian Tuhan sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka gitu. Nah, ini hukuman ini ada satu hukuman yang sangat kayak jadi trauma kolektif gitu ya bagi orang Israel dan Yehuda gitu ya. Karena tahun 586 sebelum Masehi itu jadi satu pembantaian atau satu pengasingan besar-besaran gitu. Yang tertinggal ada yang dibantai, ada yang dibunuh, ada yang terserak, ada yang sebagian besar itu dibawa ke Babel. Jadi banyak banget hal-hal yang dibanggakan oleh orang Israel saat itu tuh dimusnahkan. Jadi kota Yerusalem, kemudian Bait Suci dan sebagainya. Nah, jadi kitab ratapan ini kayak mengekspresikan ratapan yang mendalam gitu terhadap kejadian itu. Tapi bukan satu ratapan yang tanpa arah gitu ya, ratapan yang sia-sia gitu. Tapi ratapan yang ujung-ujungnya gitu kita bisa melihat bahwa ada pengakuan bahwa mereka itu nggak taat kepada perintah Allah, bahwa mereka juga harus berbalik kepada Allah, dan juga nanti kita bisa melihat satu pengharapan yang muncul dari tengah-tengah kepahitan, tengah-tengah penderitaan, tengah-tengah kesesakan dan sebagainya. Jadi kalau kita ngelihat di latar belakang di Ratapan Pasal 3 ini itu kayak satu ungkapan dari penulis yang menyatakan bahwa ya kita dalam keadaan yang buruk, ya kita dalam kesesakan, ya kita dalam penderitaan, tapi ada perjanjian yang Tuhan jaga. Ingat itu. Jadi itu satu kunci yang nanti teman-teman bisa lihat juga dan dalam penggalan juga teman-teman bisa lihat bahwa ada kunci atau perjanjian yang Tuhan jaga sehingga bukan hukuman ini bukan untuk menghancurkan atau memusnahkan segala sesuatunya dari umat Allah, tapi justru itu akan memurnikan mereka dan juga membawa mereka kembali pada kehidupan yang benar gitu ya. Jadi penekanan utama dalam kitab ratapan ini adalah yang pertama adalah ruang ratapan yang jujur. Ya benar-benar dinyatakan ke hadapan Allah, reflektif, dan juga kita juga bisa melihat sisi-sisi teologisnya. Kemudian juga kita juga bisa melihat bahwa kita dalam ratapan ini dalam kesesakan, dalam penderitaan kita juga bisa bangkit melalui janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga tentunya pertobatan yang sejati yang berasal dari hati gitu ya, bukan berasal hanya dari kayak kalau orang Israel dulu kan bangga banget mereka punya bait suci, mereka punya ritual ibadah gitu ya. Tapi ketika itu semua dihapus, apakah mereka bisa melakukan hal itu lagi gitu secara ritual gitu. Tapi
yang sebenarnya diminta adalah pertobatan dari hati. Nah, teman-teman kita akan belajar banyak banget tentang hal itu, atau mungkin 10 menit dari intinya ya, dari pasal 3 ini, dari ayat 22 sampai 25. Nanti teman-teman kita, Kak Jeffrey dan Kak Angel, akan baca ayat-ayat ini. Teman-teman silakan simak, dan kita nanti akan membahas ayat per ayat di bagian simak nanti ya. Oke, nanti silakan Kak Jeffrey baca ayat 22 sampai 23, disambung sama Kak Angel ayat 24 sampai ke 25. Silakan. Oke, baik. Saya akan baca ratapan pasal 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Saya membaca di dalam terjemahan 2 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Oke, jadi cuma 4 ayat ya, tapi akan mendalam nih ayat-ayat yang kita gali. Oke, kita akan masuk dalam langkah yang pertama dulu, simak dengan membaca dengan teliti ayat-ayat yang ada ya. Teman-teman di rumah juga sangat bisa untuk ikut berkomentar dengan membaca dan juga nanti meresponi apa yang disampaikan oleh teman-teman guest ya. Oke, silakan Kak Yud. Oke, aku kepada Kak Jeffrey dulu ya. Oke, Kak Jeffrey tadi udah baca ayat per ayatnya ya. Dan kita akan mulai dari ayat 22. Kakak silakan jelaskan dua sifat Tuhan yang ditegaskan oleh penulis pada awal ayat ini, ayat 22. Silakan, Kak. Ya, seperti yang saya baca tadi ya, di dalam ayat ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya ya. Kalau di dalam terjemahan asli Ibrani-nya itu, Hasde Yahweh atau Yahweh, kilo tamnu, kilo kalu rahamaf. Nah, di dalam ayat ke-22 ini, penulis dari kitab ratapan ini menegaskan dua sifat Allah secara konkret dan nyata. Yang pertama itu penulis bicara tentang kasih setia Allah, atau di dalam terjemahan Ibrani Hesed. Yang kedua, rahmat atau belas kasihan Allah atau rahamim. Nah, kedua penegasan ini muncul di dalam banyak teks perjanjian lama dan itu berakar pada relasi perjanjian antara Allah dan umat. Nah, kalau kita lihat secara secara leksikal dari kedua sifat Tuhan ini, yang pertama kasih setia Allah atau hesed itu bukan bicara sekedar kasih ya, tetapi itu lebih ditekankan pada kasih yang berakar dalam perjanjian atau covenantal love ya. Ini adalah kasih yang juga disertai kesetiaan, komitmen dan kesabaran Allah kepada umat-umat Tuhan, sekalipun umat-umat itu gagal di dalam meneladani apa yang Tuhan sampaikan. Nah, lalu dari kata hesed tadi, kita bisa melihat bahwa ternyata kasih Tuhan di dalam ayat yang ke-22 ini bicara tentang Allah tetap setia kepada perjanjiannya meski Israel telah berdosa kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kesetiaan itu tidak bergantung pada sifat dan perilaku manusia. Jadi kan kalau manusia itu baik, maka Tuhan baik, tidak. Tapi itu lebih pada karakter dari Allah itu sendiri, sebab Allah adalah kasih itu sendiri. Nah, ternyata setelah kita selidiki, sifat pertama tentang kasih Allah itu ternyata dia punya kaitan dengan teks yang lain, misalnya Keluaran pasal 34 ya, ayat 6 dan 7 yang tentang Musa ya. Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Jadi ayat 22 ini ternyata Keluaran pasal 34 itu tengah menjadi fondasi teologis dari penulis ratapan ayatnya yang ke-22 yang menggemakan tentang sifat Allah. Nah, yang kedua, sifat Allah yang ditegaskan itu rahmat atau belas kasih Allah, rahamim. Nah, jadi kata rahamim itu akar kata dari rehem ya, atau
yang berarti juga disebut bisa rahim ibu. Artinya bahwa ini adalah kasih yang lemah lembut, penuh empati dan melindungi. Jadi seperti seorang ibu mendekap anaknya penuh dengan kasih yang sangat-sangat luar biasa. Demikian Tuhan tetap mengasihi umat-umat Israel sekalipun mereka berdosa. Ya, jadi sifat yang kedua ini menekankan secara konkret bahwa belas kasihan Allah yang sangat mendalam dan penuh kelembutan terhadap penderitaan manusia gitu. Nah, dan selain itu juga ketika bicara tentang rahmat atau belas kasihan Allah ini ternyata tidak habis ya, sesuai dengan teks ya, selalu baru tidak pernah habis. Nah, jadi frasa tak pernah habis itu menunjukkan ternyata kasih Tuhan itu tidak hanya berhenti di situ saja, tapi itu berkelanjutan ya, berkelanjutan. Jadi meskipun ada penderitaan kepada bangsa Israel karena hukuman, kasih Allah tidak berhenti. Oh, karena bangsa Israel berbuat jahat atau memberontak kepada Tuhan, kasih Allah berhenti? Oh tidak, tetap mengalir kasih Allah di dalam hukuman itu. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa di dalam ayat 22 ini antara kata hesed, kasih setia Tuhan, dan rahamim atau rahmat tadi itu menegaskan dua hal. Yang pertama, kasih Allah itu tidak pernah berakhir. Kenapa? Karena kasih itu tidak berakar pada perilaku manusia, tetapi pada perjanjian kekal Allah dengan umatnya. Pertama. Yang kedua, dalam ayat ke-22 ini saya melihat bahwa rahmat itu Allah itu tidak pernah habis. Rahmat itu selalu mengalir, dan dia mengalir dari kasih yang lembut dan belas kasih yang sejati. Jadi sekalipun penderitaan kita alami, namun kasih Allah tidak pernah berhenti dalam hidup. Mungkin itu dari saya, Kak Ibu juga Kak Roma, mungkin dari Kak Angel, boleh. Terima kasih. Iya, thank you Kak Jeffrey. Jadi ini benar tadi kata Kak Jeffrey ya, itu nggak bergantung pada tindakan manusia, walaupun kita melihat bahwa sebenarnya Tuhan sendiri yang menetapkan ya, bukan manusia yang menetapkan, tapi Tuhan sendiri menetapkan dari inisiatifnya Dia, dan juga itu perbuatan manusia yang melanggar, melawan gitu ya, itu tidak membatalkan perjanjian Tuhan dengan mereka. Karena kalau dibatalkan sudah hilang lenyap gitu ya. Nah ini kita juga terkesan juga dengan kata rahim tadi dia sebagai seorang ibu juga melihat anaknya gitu ya, mandang anak yang bersalah. Kalau kita tahu ya, ibu-ibu kalau melihat anaknya yang bersalah itu sebersalah apapun anaknya itu tetap anaknya, jadi itu nggak bisa memutus hubungan antara ibu dengan anak gitu ya. Tapi juga tadi benar banget kata Kak Jepi bahwa manusia sejahat apa manusia sebenarnya itu janji Tuhan kepada umat Israel saat itu ya, dan orang Yehuda itu tidak bisa membatalkan perjanjian Allah sendiri. Nah itu tadi ada juga tanggapan dari Kak Alex Sumampo, gas Pak Pendeta gitu ya. Jadi juga Kak Jeffrey juga sangat menggebu-gebu. Jadi teman-teman silakan kirimkan juga komentar, tanggapan tentang penggalian ayat ini. Dan juga nanti bisa diberikan juga pertanyaan-pertanyaan, mungkin silakan diberikan di kolom komentar. Oke? Thank you, silakan Kak Roma untuk ayat selanjutnya. Ya, masih di ayat yang ke-23 ya, berkaitan dari ayat 22. Kapan rahmat Tuhan diperbarui menurut ayat selanjutnya ya, kalau dilihat dari ayat 23 ini. Silakan Angel. Oke, kalau jika kita membaca dari ayat 23 ini mungkin sudah dari tadi Kak Jeffrey juga sudah menyinggungnya sedikit gitu ya. Tapi ada kata yang selalu menjadi poin utamanya di ayat 23 ini, yaitu tentang selalu baru tiap pagi. Jadi kalau kita nggak lari dari konteks ayatnya, maka ya kasih Tuhan, rahmat Tuhan itu tuh selalu diperbarui setiap hari, dari ketika kita pagi hari bangun gitu ya. Kalau kita mengandaikan pagi hari bangun, kemudian malam tidur, bangun lagi ke pagi. Jadi kasihnya itu tuh selalu bergulir setiap hari dan tiada henti. Maka
ya benar kata Kak Jeffrey tadi, maka tidak pernah berkesudahan, tidak pernah habis gitu ya, jadi kekal abadi dan diperbarui setiap pagi. Begitu dari saya. Ya, jadi benar ya, setiap pagi atau setiap hari di sini memberikan sebuah sentuhan awal yang sangat baru ya bagi umat yang dalam konteks penderitaan yang dialami saat itu ya. Dan ini bukan hanya ngomongin hari ke hari gitu ya, tetapi menunjukkan bahwa Tuhan setia gitu ya, bukan sesekali, bukan di masa bahagia saja, bahkan di masa sulit yang dialami mereka pun kasih Tuhan atau rahmat Tuhan tetap baru setiap pagi ya, menunjukkan bahwa malam memang tidak berkuasa dan pagi itu menunjukkan bahwa terang Allah itu tetap ada itu. Oke, kita lanjut lagi di ayat yang berikutnya dan masih ayat di 23 sebenarnya. Silakan Ya, Kak Yud. nanti kita bisa melihat bagaimana penulis menggambarkan kesetiaan Tuhan ya, ini kepada Kak Jeffrey. Mungkin agak singkat sedikit ya Kak Jeff ya. Thank you. Silakan. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Yudo tadi itu pertanyaan yang saya katakan bilang sangat bagus dan mengandung makna teologis yang sangat mendalam ya, karena ayat 23 itu bukan hanya bicara tentang pembaharuan rahmat setiap pagi, tapi juga itu menutup dengan satu pengakuan iman yang paling kuat dalam seluruh kitab ratapan ya, selalu baru tiap pagi. Nah, jadi fokus itu kan ayat 23 ya, tentang besar kesetiaan. Jadi penulis yang digambarkan dalam ayat 23 itu ketika menggambarkan tentang kesetiaan Tuhan itu, dia menggambarkan seperti sesuatu yang besar dan melimpah. Jadi rak dalam Ibrani itu besar, berlimpah, dan luar biasa. Nah, juga penulis kitab ratapan menggambarkan kesetiaan Tuhan itu juga seperti sesuatu yang teruji di dalam penderitaan. Jadi kesetiaan Tuhan itu tidak hanya diakui di dalam kemakmuran, tetapi juga ditemukan justru di dalam penderitaan. Jadi ketika semua tampak hancur ya, hanya kesetiaan Tuhan yang tetap kokoh. Amin. Nah, selain itu juga ternyata si penulis menggambarkan kesetiaan Tuhan itu sebagai dasar pembaharuan. Jadi kalau Tuhan berhenti mengasihi manusia, berarti dia bukan Tuhan. Ya, jadi dasar dari kesetiaan itu sebagai dasar pembaharuan. Nah, kenapa? Karena penulis mengaitkan kesetiaan Allah itu dengan pembaharuan rahmatnya setiap pagi. Ya. Artinya apa? Kesetiaan Allah adalah sebab dari pembaharuan. Jadi pembaharuan ada karena kesetiaan Allah. Jadi dalam ayat yang ke-23 itu kita melihat bahwa Ia adalah Allah yang setia walaupun umatnya gagal. Dan kesetiaan Tuhan bukan sekedar atribut moral, tapi kesetiaan Tuhan adalah wujud kasih Allah yang bertahan, menopang umatnya dan memperbaharui kehidupan umatnya hari demi hari. Itu yang boleh saya sampaikan, Kak Yudo. Terima kasih. Mana Kak Angel? Jadi tadi aku setuju banget ya sama Kak Jeffrey ya, dan juga tadi Kak Angel juga sempat sampaikan juga ya, setiap pagi itu kasih setia itu diperbarui gitu, kita juga diperbarui gitu. Mungkin masalah belum hilang, tapi kata selalu baru setiap pagi itu jadi satu pengharapan juga buat kita ya, dan itu jadi kayak oh iya besok akan ada lagi, besok akan ada lagi gitu. Jadi kita ketika menghadapi itu juga menghadapi kesulitan seperti orang-orang Yehuda saat itu yang mereka ditindas, mereka dibuang, mereka kehilangan identitas. Ketika kita bilang rahmat Tuhan selalu baru tiap pagi gitu. Masalahnya belum tentu hilang, tapi setiap pagi kita diberi kekuatan untuk terus berharap, terus berjuang, terus berdoa dan sebagainya. Itu satu fakta ya, fakta atau realitas Tuhan yang sangat agung gitu ya. Oke, dia 24, silakan Kak Roma. Ya, karena kita sedikit spill tentang pengharapan ya. Dia 24 ini kepada siapa nih penulis menaruh pengharapannya? Silakan Angel. Oke, kalau kita membaca ayat 24 ini, mengatakan bahwa Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi, mungkin dari sini kita langsung melihat bahwa penulis menaruh harapannya itu kepada Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan gitu kan ya. Nah, yang menarik adalah
kata Tuhanlah bagianku. Jadi kata jiwaku itu jadi apa ya, kayak saat kita sedang susah pun, saat sedang senang, saat sedang menderita atau apapun itu, Tuhan tuh hadir gitu. Tuhan ada bersama dengan kita. Ya bagian kita ini saat kita hadir di sini saat ini, Tuhan itu juga ada gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari ayat 24 ini, ya kita berharapnya hanya kepada Tuhan yang Dia Maha Tahu, Dia Maha segalanya. Juga tadi ada di komentar kalau Dia berhenti mengasihi, maka Dia juga berhenti menjadi Tuhan. Nah, jadi kalau kita juga harap tentang kesetiaan Tuhan, tentang pengharapan Tuhan, ya Tuhan yang hadir bersama dengan kita, mengerti semua isi hati kita gitu. Bahkan kalau dari ayat ini kan kata jiwaku gitu. Jadi jiwanya itu tuh berkata bahwa ya Tuhanlah bagianku gitu. Iya, jadi ini ayat 24 ini sebab akibat ya, dan di sini kita lihat penyebabnya itu Tuhan adalah bagian yang sudah dijelaskan Angel, dan bagian ini juga menunjukkan bahwa pengharapan yang dimasukkan penulis ini nggak bergantung pada situasi yang buruk saat itu, keadaannya tidak terkendali saat itu, atau mungkin kehilangan yang dalam saat itu gitu ya, tetapi kembali lagi kepada relasi perjanjian yang sudah Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel, khususnya bagi bangsa Yehuda ya, di mana Tuhan itu adalah sebagai sebagai sumber hidup dan satu-satunya jaminan. Ini sebenarnya banyak ngutip juga dari bukan ngutip tetapi sangat referensinya sangat dekat juga dengan Mazmur ya, sebagai di mana dikatakan Tuhan adalah pengharapan gitu ya. Jadi ini di tengah-tengah penderitaan ini berani penulis mengatakan bahwa Tuhan adalah pengharapan. Jadi tidak tergantung kepada situasi yang terjadi saat itu, di tengah-tengah buruknya suasana Yerusalem saat itu gitu. Nah, kita lanjut ya di ayat yang ke-25 yang terakhir sebelum kita masuk ke analisa. Silakan guys. Oke, dari ayat 25, sebutkan dua karakteristik orang yang kepadanya Tuhan memberi kebaikan. Silakan Kak Jeffrey. Ya, di dalam teks ini sangat unik sekali. Karena kalau kita lihat di dalam terjemahan asli itu kan of Adonai, Legofau, Lenefes, Idresenu. Nah, kalau kita garis bawahi Legofau dan Lenefes Tidresenu. Tuhan adalah baik bagi yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Nah, di dalam teks ini ada dua karakteristik orang yang menerima kebaikan Tuhan. Ya, tentu saja pertama, mereka orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan berarti orang yang menantikannya dengan sabar dan penuh iman. Tapi terkadang kita tidak kena sabar, maunya buru-buru ya. Yang kedua, orang yang mencari Tuhan itu pasti sekali ya, hodresim. Ini adalah orang yang rindu mengenal dan mendekat kepadanya. Ya, kebanyakan orang Kristen taunya hanya menerima berkat Tuhan saja, tapi tidak mengenal siapa sumber berkat itu sendiri. Jadi kedua karakteristik itu bukan hanya berlaku bicara tentang perilaku luar, tidak, tapi juga sikap hati yang menunjukkan iman yang aktif dan kerinduan akan hadirat Tuhan. Nah, saya coba menggali ya kata berharap ya, gafa. Nah, jadi ketika saya mempelajari kata berharap di situ, itu secara harafiah kan berarti menunggu dengan penuh ketenangan yang berharap. Artinya bukan pasif, itu aktif. Aktif dengan iman. Nah, itu juga kata yang sama ternyata di dalam Yesaya 40:31. Tetapi orang yang menanti-nantikan gafah, Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat kekuatan baru. Jadi di dalam konteks ratapan ayat 25 ini, menanti Tuhan itu berarti tetap beriman walau Yerusalem hancur. Menolak untuk mencari penghiburan palsu. Kenapa? Karena penghiburan yang sejati itu hanya datang dari Tuhan, sekalipun di dalam penderitaan. Jadi, selain itu juga, kita melihat bahwa menanti dengan iman, itu akan pemulihan Allah di waktu yang tepat. Yang kedua, orang yang mencari Tuhan. Nah,
dari segi kata mencari dia daras itu artinya apa? Menyelidiki dengan tekun, mencari dengan hasrat yang mendalam. Jadi apa namanya itu bukan sekedar mencari pertolongan Tuhan, tapi pribadinya, relasi dengannya dan kehendaknya. Bukan hanya mencari pertolongan Tuhan, tapi seluruh dimensi Allah itu kita harus cari. Jadi artinya apa? Ketika kita mencari Tuhan, kita membuka hati dalam doa, penyembahan, termasuk khususnya pertobatan. Karena apa? Karena perjumpaan dengan Tuhan, keselamatan itu tidak bisa lepas dari pertobatan. Walaupun memang pertobatan itu hanya bagian-bagian dari keselamatan. Itu di dalam apa namanya ayat yang ke-25. Jadi berharap kepada Tuhan itu menanti dengan iman dan kesabaran. Dan kita juga harus mencari dia, kehendaknya, dan pribadinya. Itu dari saya. Terima kasih, Kak Yudo, Kak Roma. Iya, benar banget Pak Jeffrey ya. Jadi ini satu karakteristik oleh orang-orang yang menerima apa tuh perkenanan gitu ya, atau menerima kebaikan Tuhan gitu ya. Jadi di sini juga dinyatakan kayak tadi Kak Jeffrey bilang orang-orang yang hanya menantikan berkat tuh mereka kadang-kadang nggak mencari sumber berkatnya gitu. Padahal ketika mencari sumber berkatnya di situ sebenarnya ada hal yang lebih besar kayak misalnya kayak tadi berarti ketika kita mencari Tuhan, kita mencari firman-Nya, kita membuka diri untuk dikoreksi gitu kan. Kita membuka diri untuk pertobatan, kita membuka diri untuk menyatakan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan sebagainya. Jadi kupikir ini satu karakteristik yang kita perlu pelajari juga sebagai orang Kristen ya, orang percaya gitu ya. Bahwa ketika dalam konteks orang Yehuda, mereka juga harus melihat nih, ini kita dalam keadaan seperti ini kenapa gitu. Dan ada Nabi Yeremia yang berdiri di situ yang sudah ku bilang, sudah ku nyatakan, sudah ku ajak kalian untuk bertobat, tapi nggak mau dengar. Jadi ketika Tuhan datang dengan hukumannya, ini seharusnya menjadi kayak wake up call gitu ya untuk orang-orang umatnya gitu, bahwa Tuhan sedang mencari pertobatan mereka gitu. Mana hati kalian gitu. Jadi satu pelajaran penting ya dari ratapan pasal 3 ini adalah karakteristik orang-orang yang berkenan di hadapan Allah ini untuk kita tiru dan teladani. Oke, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, teman-teman, bagian analisa. Kita akan meneliti lebih dalam. Silakan, Kak Roma. Oke, ya saya ke Angel. Ini mungkin dari pendalaman Angel ya, karena sebenarnya tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Kak Jeffrey ya. Apa perbedaan kata kasih setia dan rahmat ya dalam ayat-ayat ini, dan mengapa dua kata ini tuh memberi pengharapan kepada orang yang sedang mengalami putus asa? Silakan Angel. Oke, mungkin kalau dari bahasa aslinya mungkin tadi sudah disinggung sudah dijelaskan oleh Kak Jeffrey ya. Jadi saya melihatnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Nah, kalau dari KBBI itu tuh tentang kasih setia itu tentang perasaan cinta yang penuh percaya dan komitmen. Nah, sedangkan kata rahmat sendiri diartikan sebagai kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Jadi KBBI itu menunjukkannya sebagai belas kasih kerahiman gitu. Nah, saya menyorotnya adalah tentang kasih setia. Jadi kasih setia itu saya fokusnya ada di perasaan cinta gitu. Tentang perasaan cinta dari Tuhan. Berarti kan kalau kita melihat dari konteks ratapan ini ya. Kemudian terkait dengan rahmat. Nah, rahmat saya menyorotnya tentang kasih karunia. Jadi karunianya Allah yang diberikan kepada konteks pada ratapan ini berarti bangsa Yehuda pada saat itu. Nah, menurut saya dua kata ini menjadi pengharapan bagi orang yang sedang putus asa gitu. Kata putus asa sendiri mungkin tidak bisa dijauhkan dan tidak bisa diingkari lagi dalam kehidupan manusia pada zaman sekarang gitu ya. Kalau kita mungkin putus asa pasti rasanya juga langsung nggak bisa nih kayaknya, kayak udah yang hopeless, bener-bener hopeless gitu ya, nggak ada harapan lagi, udahlah. Kalau bahasa anak-anak Gen Z sekarang kan, ngapain lagi gue hidup gitu kan kayak aduh ngapain gue hidup, nggak guna banget gue hidup gitu kan, udah merasa dirinya yang paling salah gitu, nggak merasa dirinya yang paling udahlah aku nggak bisa apa-apa ini tuh. Nah, bergerak pun rasanya pun nggak sanggup karena ada belenggu-belenggu yang membentengi itu semua. Nah, tapi kalau dari sini saya melihat bahwa
seseorang itu tuh butuh rasa kepercayaan. Jadi kalau saya pendalaman itu tuh ada rasa kepercayaan dan motivasi, sebuah motivasi untuk dia bisa bangkit kembali. Ketika dua kata ini disebutkan, kemungkinan penulis memberikan pengharapan karena ibarat perasaan cinta kepada seseorang. Tentu akan sangat diperjuangkan dan penuh rasa percaya. Jadi kalau di sini kan kita melihat bahwa di satu sisi Tuhan itu adil, maksudnya di satu sisi juga karena kesalahan bangsa Yehuda yang dilakukan udah dikasih tahu tapi masih dilakukan terus-menerus, kesalahannya terus-menerus. Tapi di satu sisi Tuhan juga memberikan rasa pengharapan itu gitu. Kalau muridnya ini tuh umat-umatnya bisa bangkit dari rasa putus asa karena Tuhan memberikan dukungan dan kepercayaan penuh gitu. Jadi kalau saya melihatnya berhubungannya dengan kasih karunia Allah, bahwa Allah yang penuh belas kasihan itu akan memberikan kepada muridnya suatu pengharapan. Melalui hal ini maka orang yang putus asa tidak merasa berjalan sendirian, karena istilah zaman sekarang apa ya, kalau saya lihat tuh support system gitu ya. Ketika penulis juga memberikan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Jadi Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Seperti tadi Kak Jeffrey juga bilang, ya kadang kita cuma mau lihat hasilnya gitu ya, tapi kita nggak lihat gimana ini prosesnya gitu. Jadi dua kata ini tentang kasih dan rahmat menjadi bagian penting tentang karunia Allah yang diberikan untuk kita orang-orang yang putus asa gitu ya, orang-orang yang butuh pengharapan, semakin diberi kekuatan bahwa oke, Tuhan itu memang dimensi Tuhan itu adil, pasti jelas ada, tapi di satu sisi Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan umatnya, bahkan sampai sekecil apapun Tuhan memberikan itu, memberikan dukungan dan pengharapannya, begitu Kak. Amin. Ya, benar sekali ya teman-teman. Jadi bukan satu kata yang penulis sampaikan di sini ya. Kenapa bisa dua kata ini dipakai secara bersamaan gitu ya? Karena memang kasih Tuhan itu holistik, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jeffrey, seperti seorang kasih ibu kepada anaknya, tapi di satu sisi juga karunia Tuhan yang benar-benar nyata gitu dalam hidup umatnya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah kita tuh bukan Allah yang dingin gitu ya. Allah kita ini bukan Allah yang cuek gitu ya, tetapi Allah yang benar-benar penuh dengan belas kasihan. Dan ketika semuanya rasanya berakhir, kita ngerti bahwa Allah belum berakhir gitu ya. Di dalam Allah masih ada pengharapan gitu ya. Jadi ini menekankan kepada kita semua anak-anak muda malam hari ini bahwa di tahun 2026 ini, wah, rasanya kalau udah mau aplikasi ya, nanti kita masih akan pelajari lagi sampai aplikasi ya, bahwa kasih setia dan juga rahmat Tuhan tetap ada bagi kita semua, bahkan bagi di tengah umatnya yang saat itu juga sedang berputus asa itu. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Iya. Kita analisis, silakan Kak Yud. Ya, untuk Kak Jeffrey, pertanyaannya adalah mengapa penulis menekankan kata harapan atau berharap gitu ya, dan menanti dengan sabar. Apa artinya bagi bangsa Yehuda yang saat itu sedang mengalami kesedihan karena kehancuran bangsanya, Kak? Silakan. Ya, memang kalau kita lihat dari segi konteks historis dan juga emosional ya, seperti juga Kak Yuda sampaikan di sejarah singkat dari kita harapan ya. Ini kan ditulis pasca setelah kehancuran Yerusalem oleh Babilonia ya, tahun 56 sebelum Masehi ya. Dan itu adalah suatu masa yang paling traumatis di dalam perjalanan atau sejarah Israel. Kenapa? Karena bait Allah itu dihancurkan, tidak ada lagi pusat ibadah, tidak lagi karena sudah hilang. Yang kedua, raja dan rakyat atau masyarakat yang ada pada waktu dibuang ke Babilonia ya, di pembuangan kurang lebih 70 tahun ya. Lalu juga tanah perjanjian itu ditinggalkan. Jadi kalau kita lihat secara manusiawi seolah-olah bahwa Allah telah gagal di dalam perjanjian. Namun ya, di tengah-tengah kehancuran yang kehancuran bisa katakan total ya, kita menemukan hal yang unik. Penulis juga tadi kemungkinan besar adalah Nabi Yeremia ya, tidak menulis keluhan tanpa arah, tidak. Tetapi penulis menegaskan satu hal penting, bahwa Allah masih Allah menjadi
alasan untuk tetap berharap. Sekalipun pusat ibadahmu telah hilang, raja dan rakyat dibuang, terus juga seolah-olah kita melihat bahwa Allah gagal di dalam janjinya, ada satu harapan. Nah, harapan di dalam teks asli itu tikfah, ya. Nah, ini tikfah ini sendiri berasal dari kata gafah yang berarti mengikat atau menarik sesuatu dengan tali. Jadi ketika Allah membuat perjanjian dengan umatnya, kita diikat dengan Allah. Kita terikat. Jadi apapun yang terjadi, Allah tidak akan pernah meninggalkan umat. Kenapa? Karena telah diikat oleh apa? Kasih setia Tuhan tadi, yang atas tadi. Jadi kalau dibilang begini, makna kiasan itu, harapan itu ada tali pengikat antara manusia, kita, dan Allah di tengah waktu penantian. Kenapa? Biasanya kan sebenarnya tadi traumatis ya, ketika bangsa Israel melihat mereka sudah diasingkan, bait suci dihanguskan, itu pasti ada suatu keinginan, kok kapan ini? Ini Tuhan tidak nolong kami ini. Harusnya Tuhan tolong kami. Jadi ketika mereka masih berharap, itu tanda bahwa mereka masih mengharap Tuhan pasti akan menolong. Nah, sedangkan di dalam teologi Ibrani sendiri, harapan itu bukan optimisme kosong ya, tetapi itu adalah keyakinan yang sangat aktif bahwa Allah itu bertindak sesuai janjinya walau belum terlihat, ya, seperti ada lagu ya, engkau bertindak walaupun kami tidak melihat ya. Nah, artinya apa? Ini sama dengan Mazmur 130 ayat 5 ya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Artinya harapan itu adalah bentuk iman yang bertahan. Tidak ada cara lain bagi kamu untuk bertahan kecuali beriman. Beriman bukan berharap pada situasi yang berubah ya, tidak, tapi percaya bahwa sampai hari ini Allah masih bekerja di dalam suasana Dia. Itu kata pertama, kata harapan. Yang kedua, itu menanti dengan sabar ya, hikah. Menanti dengan sabar itu bukan pasif ya, tapi dia aktif. Artinya apa? Dengan menantikan Tuhan dengan iman dan tekun. Secara teologis itu adalah penyerahan total pada waktu dan cara Tuhan. Ya, aku hanya bisa berharap kepada Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan pasti tolong. Nah, di dalam penderitaan, menunggu itu kan satu bentuk penyucian iman, kadang-kadang orang bilang ya. Kenapa? Karena iman sejati kita teruji bukan saat Allah cepat bertindak, tetapi saat tampak Dia. Misalnya Yesaya 30 ya, ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Nah, pertanyaannya tadi, mengapa penulis menekankan kedua hal itu, berharap dan menanti? Dan apa dampaknya bagi bangsa Yehuda ya? Jadi penulis ratapan ingin meneguhkan umat supaya mereka beriman dan tidak cepat putus asa. Jadi setelah menggambarkan kehancuran besar di tahun 586 tadi, penulis menunjukkan bahwa di tengah reruntuhan Allah tetap baik. Ya, Allah tetap baik. Sehingga makanannya itu bagi bangsa Yehuda, ketika bangsa Yehuda melihat bait Allah hancur, hidup di dalam pembuangan, juga mereka merasa bahwa Allah meninggalkan mereka. Penulis menanamkan satu pengertian dogmatis penting, bahwa harapan itu bukan pada keadaan Yerusalem. Yerusalem hancur, tetapi berharaplah pada karakter Allah. Menanti dengan sabar, bukan pasrah. Ini kan banyak kan kita pasrah, udahlah pasrah, lu nyanyikan lagu berserah, lah itu bukan. Ya, tapi bertahan terus dalam iman bahwa Allah akan memulihkan. Dengan kata lain, penulis menekankan maknanya bagi bangsa Yehuda, iman mereka itu harus melampaui kehancuran. Seberapa besar pun kehancuran, demikian juga imanmu harus melampaui besarnya kehancuran itu. Itu dari saya, Kak Yudo, juga Kak Roma. Terima kasih. Thank you, Kak Jeffrey. Itu sangat panjang lebar dan juga sangat mendalam ya. Dan kita bisa melihat situ bahwa perkataan berharap yang banyak banget diulang di pasal ini, bahkan juga tadi menanti dengan sabar,
itu bukan satu kayak kata-kata kayak kalau ada orang yang sedih kita sabar ya gitu ya. Bukan kayak gitu. Jadi kayak satu bahkan dorongan gitu bahwa ketika kita melihat dia Nabi Yeremia melihat bangsanya tinggal dalam puing-puing. Mereka saat itu dalam bahaya juga karena ketika tembok kota diruntuhkan, orang-orang yang tersisa ini nggak punya perlindungan sebenarnya gitu kan. Nah itu jadi kayak apa namanya satu apa namanya dorongan juga untuk berharaplah kepada Tuhan. Tadi benar kata Kak Jeffrey, bukan berharap pada kotanya, bukan berharap Ya, pada apa namanya bait Allahnya, tapi berharap kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang selama ini juga sudah memelihara mereka, membawa mereka keluar dari Mesir dan sebagainya gitu. Dan ini juga satu peneguhan juga ya, ketika mereka tidak punya apa-apa lagi, Tuhan tetap ada. Itu yang jadi satu ini juga penting juga bahwa segala apa yang orang Yehuda miliki saat itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan Tuhan itu sendiri begitu. Dan ketika itu diambil semua dari mereka, para bangsawan yang mereka dulu minta kan, raja-raja yang mereka dulu minta diambil semua, kemudian apa namanya ritual segala macam diambil semua, straight away akan jadi apa kamu? Nah itu yang jadi kayak tantangan buat mereka ya gitu ya. Bahkan ketika mereka harus menyadari bahwa ketika mereka bertobat pun keadaan tuh nggak berubah secara cepat gitu ya. Tapi mereka harus menantikan juga waktu Tuhan. Mereka menantikan waktu yang Tuhan pakai untuk memproses mereka lebih lagi gitu. Ini sangat menarik dan juga sangat baik gitu ya untuk kita juga dalami secara pribadi gitu menurut aku karena Jing itu juga bisa melihat bahwa penderitaan itu sebenarnya juga Tuhan pakai gitu secara penderitaan pribadi yes. kita, pergumulan pribadi kita gitu. Tuhan pakai gitu untuk membentuk kita untuk melihat sejauh mana sih kau menyayangi aku, mengasihi aku atau percaya kepada aku gitu ya. Oke, kita akan masuk kepada bagian berikutnya, Kak. Silakan Kak Roman di bagian belajar kita akan menyimpulkan hal-hal yang kita pelajari di bagian 1 dan 2. Silakan Kak Roman. Ya, sebelumnya aku ada tanggapan, aku bacakan dari Kak Mili ini. Setuju Kak, penulis menekankan bahwa pengharapan dan menanti dengan sabar, supaya bangsa Yuda tetap percaya pada kesetiaan Tuhan meski dalam kehilangan dan berita. Ya, ini jadi serupa dan sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman ya. Oke, kita akan masuk dalam kesimpulan ke Angel kembali. Berdasarkan ratapan 3, ayat 22 sampai 25 hari ini, apa yang dapat kita pelajari nih tentang sikap iman seseorang ketika menghadapi kesulitan atau penderitaan? Silakan Angel. Oke, tadi kata menarik tentang Kak Yudo ya bilang penderitaan itu tuh juga bisa dipakai Tuhan untuk membentuk gitu ya. Nah, saya jadi ingat bahwa tentang kerapuhan manusia gitu. Ketika kita membaca seluruh rangkaian ratapan ini kan juga menggambarkan bahwa bangsa ini tanpa Tuhan pun apa ya jadi kacau ininya itu ya jadi nggak tahu arahnya ini mau kemana gitu kan. Nah ya seringkali dalam kerapuhan kita tentu sangat mudah untuk merasa putus asa dan rasanya apa ya mending menyerah saja gitu ya. Tapi dari sini kita melihat bahwa iman percaya itu tuh harusnya bersandar pada Tuhan gitu kan. Kayak seperti yang pembahasan kita tadi bahwa ya kehendaknya itu mencari Tuhan, mencari pertobatan itu sendiri, mencari sang terang itu sendiri. Nah, bukankah melalui ratapan 3 ayat 22 sampai 25 yang sudah kita dalami dan diskusi tadi menjadi sebuah pengingat bahwa Allah itu adil kepada umatnya, namun ia tidak akan meninggalkan umatnya. Nah, bahwa hal ini kita percaya dan bersandar penuh bahwa ia sang pencipta, maka ia akan memberikan kasihnya dan rahmatnya untuk memulihkan umatnya. Jadi, kalau ditanya berdasarkan ratapan apa yang bisa kita pelajari, kalau dari saya sendiri, kita menyadari bahwa kita itu manusia yang rapuh gitu. Maksudnya manusia yang butuh sang pengharapan itu, manusia yang butuh sang terang itu, membutuhkan sang kasih itu untuk berjalan lebih lanjut gitu. Dan sadarilah kerapuhanmu. Jadi tidak perlu disangkal, maksudnya tidak perlu aku bisa kok, tapi sadarilah kerapuhan itu dan terus pada dia karena hanya dia yang mampu menolong kita untuk melewati semua kesulitan. Jadi ya dia yang akan memberi pengharapan itu bahwa sesulit apapun pasti akan ada jalan keluarnya gitu ya. Jadi jangan seperti yang kita bahas adalah ya jangan berharap pada apa ya bait sucinya, tapi berharaplah pada sang pembuatnya, sang utamanya, sang big box-nya intinya kan itu. Jadi jangan berharap kepada siapapun selain berharap kepada Tuhan. Jadi
sadarilah kerapuhanmu, bahwa memang kerapuhan itu jadi proses yang membentuk manusia gitu ya. Penderitaan, kesulitan, ya itulah proses hidup di dunia ini gitu ya. Jadi sadar, tapi tetap sadar bahwa kita tuh butuh pertolongan dari Tuhan gitu. Tanpa Tuhan ya kita nggak bisa apa-apa, jalani prosesnya gitu. Kita jangan lihat hasilnya ini mau gimana, tapi kita jalani, lihat hasil prosesnya dan bersandar terus pada sang pengharapan itu sendiri. Gitu dari saya, Kak. Ya, saya pikir jelas ya dari Angel kepada teman-teman semua yang sudah disampaikan ya, bahwa orang beriman bukan berarti menyangkal penderitaan. Tidak ada. Harusnya orang Kristen beriman nggak ada penderitaan, nggak gitu ya. Bahkan di ayat ini kita belajar sebaliknya bahwa di tengah kerapuan, di tengah krisis yang terjadi saat itu, iman sejati akan muncul di sana ya. Bukan penulis suruh kita untuk langsung ayo kita bereskan bait Allah atau ayo kita bereskan Yerusalem, tetapi di sini penulis mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada sumber, kembali berharap kepada Dia, bahkan mencari Dia di tengah kesesakan gitu ya. Jadi dorongan-dorongan dari penulis kitab Ratapan ini juga menjadi satu dorongan bagi kita semua untuk di awal tahun sebenarnya kita juga berusaha untuk sungguh-sungguh mencari Allah sehingga iman kita terus makin matang gitu ya, dan menjadikan meskipun nanti katanya ada krisis tetapi kita tidak sampai kepada hilang harapan karena kita sudah menaruhnya semua di tangan Tuhan yang penuh dengan rahmat yang tidak pernah habis itu. Nah, oke. Kita masuk ke bagian berikutnya sebelum kita nanti sedikit diskusikan ya. Silakan Kak Yud. Iya, tapi sebelum ini ada tanggapan dari Kak Mili, Kak. Jadi pelajaran yang dapat tadi adalah iman yang bertahan, tidak tergantung situasi. Yang kedua, tetap berharap dan percaya meski hidup sedang amburadul, hehehe. Karena Tuhan selalu memberi rahmat baru setiap hari. Itu pengharapan yang dipegang ya, kita udah bahas ya. Thank you Kak Mili. Dan sekarang kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya untuk Kak Jeffrey. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap penulis yang memberi dorongan kepada bangsanya yang sedang mengalami keputusasaan? Silakan Kak Jeffrey. Kak Yudo juga Kak Angel serta teman pemuda yang ikut ini. Ini pertanyaan yang mendapat Ronti dan pasti setelah tidak pasal 3 menyesal macet Kak. Kak Jeffrey kayaknya macet-macet, mungkin bisa Kak, videonya dulu Kak. Oh masih lanjut seperti itu enggak? Halo. Halo Kak. Ya. Iya, better Kak. Suara Kak Yudo jelas. Belum sudah. jelas. Halo Pak Jeffrey. Mana nih? Oke, 1, 2, 3, halo. Jadi saya cek. Coba lebih panjang sedikit. Tunggu begini. Itu 1, 1, 1. Cek 1, 1. Cek sound 1, 1. Sudah ya. Berarti saya om aja ya. Saya nggak macet-macet tapi coba dulu Kak. Oke, baik. Berarti saya izin aja nanti baik konten ya. Ya. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang diajukan atau yang diberikan oleh Kak Yudo tadi itu adalah pertanyaan yang menyentuh inti spiritual dan pastoral kita ya dari pembacaan kita kitab Ratapan pasal 3 ya, yaitu bagaimana kita sebagai orang yang beriman di tengah kesedihan dan kehancuran total itu tidak hanya bertahan sendiri, tapi juga kita harus menjadi sumber pengharapan bagi orang lain. Nah, jadi sikap penulis yang kita dapat teladani di dalam teks ini adalah penulis mengingatkan kita bahwa lebih baik memilih untuk mengingat kasih Allah bukan sekedar kesedihan. Jadi di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh bangsa pada waktu itu, penulis kitab Ratapan mencoba melatih pikirannya itu bukan hanya fokus pada kebenaran rohani, bukan fokus pada situasi lahiriah ya, bukan fokus pada situ, tapi penulis mengajak seluruh umat, bahkan kita juga yang membaca, yang belajar saat malam hari ini,
supaya kita memfokuskan pikiran kita pada kebenaran rohani. Dan itu juga digemakan oleh Raja Daud ya dalam Mazmur 77 ayat 12 sampai 13 ya. Aku hendak mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan di tengah-tengah penderitaan, satu-satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghibur kita dan menguatkan kita adalah ingatlah bahwa kalau bangsa yang dahulu di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan, Tuhan masih pelihara mereka. Apalagi kita di tahun 2026 yang tidak tahu apa yang terjadi, Tuhan pasti pelihara. Yang penting fokuskan dirimu kepada Tuhan. Nah, itu pertanyaan kedua. Penulis juga menyuarakan pengharapan saat saudara-saudara kita atau orang lain itu menyerah. Kenapa? Karena dalam ayat 24 kita melihat Tuhan adalah bagianku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, di sana kata frasa Tuhan adalah bagianku itu kan istilah warisan ya, atau dalam kata lain itu partio ya. Artinya apa? Penulis mengajak kita supaya tidak lagi berharap pada hal duniawi, misalnya tanah, bait yang megah itu atau kerajaan yang megah, tidak. Tapi penulis mengarahkan kita pada Allah itu sendiri. Jadi ini menggambarkan bahwa iman tidak bergantung pada hasil, tapi relasi dengan Allah sebagai sumber sukacita. Misalnya Mazmur 73 ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku ialah Allah. Jadi ketika orang lain sedang dalam tahap menyerah, kita harus menjadi sumber pengharapan bagi mereka. Iman kita harus menjadi kesaksian yang hidup, bukan hanya sebatas teori. Ya, harus menjadi pengharapan bagi orang lain. Mungkin kita bisa katakan seperti kata Daud juga ya, Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu sekalipun keadaanmu rapuh. Tahun 2026 ini kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, kecap dan lihatlah bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Yang ketiga, penulis mengajarkan kita arti menunggu dengan iman. Ya, Tuhan adalah baik bagi mereka yang berharap padanya. Ini tidak menjanjikan pemulihan yang instan ya. Tidak, karena ketika kita mau makan instan aja tidak instan juga, perlu proses ya. Jadi ini bukan menjanjikan pemulihan instan, tapi apa? Ini adalah merupakan penegasan bahwa kebaikan Allah itu dialami oleh setiap mereka yang bersabar dan terus mencari wajah Tuhan. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, penulis menekankan bahwa ia menjadi penghibur di tengah derita bersama. Artinya apa? Penulis ratapan ini apa ya? Kalau kita melihat dia tidak menulis ratapan ini dari gedung menara gading yang tinggi. Yeah. Jadi dia posisinya di atas tidak, tapi penulis kita ratapan ini di tengah-tengah situasi yang hancur pada waktu itu. Ia ikut menangis dengan bangsa itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya seperti tema-tema besar kita ratapan itu misalkan apa? Kesusahan dan lain sebagainya termasuk tangisan. Tidak mungkin penulis ini menulis tentang tangisan kalau ia tidak ikut. Jadi ia ikut menangis dan merasakan penderitaan itu. Nah, tapi ya penulis melihat hal baru ya, yang dimana di tengah-tengah tangisan itu dia menyalurkan penghiburan yang berasal dari pengenalan akan Allah. Bukankah itu yang Paulus katakan ya dalam 2 Korintus 1:4 ya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, supaya kami dapat menghibur mereka yang beribadah yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Hanya satu, yaitu apa? Pengenalan yang baik akan Tuhan. Sebab apa? Tuhan Allah memakai orang yang pernah terluka untuk menjadi penghibur yang sejati. Itu 4 hal yang bisa kita pelajari dari sikap penulis bagi kita saat ini, Kak Yuda juga Kak Roma. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, aku setuju banget. Jadi kalau kita lihat, dia sebenarnya Yeremia itu tidak meniadakan realitas kesesakan atau kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi ya. Jadi itu enggak
denial gitu ya. Ini nggak apa-apa, ini kita Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita enggak gitu. Tapi dia memberikan satu penghiburan yang benar-benar langsung menusuk pada mereka, hati mereka. Bahkan Hmm. kita baca ke bawah, kita lihat di ayat 40-41 gitu. Sebenarnya Tuhan tuh menuntut apa namanya pertobatan kita. Bawa hati kepada Tuhan gitu, mengaku dosa di hadapan Tuhan gitu. Jadi tadi Ya, Kak Juri juga bilang itu bukan solusi yang instan gitu. Karena tadi bahkan kita juga nggak instan-instan amat gitu. Jadi kita juga buka hati itu juga bukan satu hal yang instan. Perubahan juga bukan hal yang instan gitu. Jadi ketika Yeremia menuliskan ini, memberikan penghiburan dan juga dorongan dia untuk bangsanya yang sedang berduka gitu ya, itu bukan satu hal yang apa namanya jauh gitu ya. Tadi dibilang dia bukan di Menara Gading, tapi dia di tengah-tengah orang-orang itu merasakan juga, melihat juga. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang pertama tuh dikatakan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. betul. Itu jadi dia melihat sendiri bagaimana Tuhan menjatuhkan hukuman yang sudah dia kasih tahu kepada Yeremia jauh sebelum itu terjadi begitu. Jadi ini satu ratapan, bukan hanya ratapan itu udah kejadian, tapi ratapan uh, kenapa hal itu terjadi gitu. Jadi Yeremia itu double gitu, dia tahu gitu. Ya, Karena itu Tuhan menjatuhkan hukuman itu kepada bangsanya gitu. Jadi ya ini satu tulisan yang sangat apa namanya menggambarkan isi hati seorang nabi Allah gitu ya, nabi yang mencintai umatnya, nabi yang apa namanya ingin umatnya kembali kepada Allah meskipun harus melewati hukuman yang dijatuhkan oleh Allah gitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian yang keempat, doa dan diskusi gitu ya. Silakan Kak Roma. Ya, untuk yang pertama ya, di bagian diskusi, kalau Tuhan itu setia, kenapa sih masih ada penderitaan dan kegagalan dalam hidup orang percaya? Dan bagaimana iman kita bisa bertahan menghadapi kesulitan yang ada di sekitar kita? Silakan, bisa dijawab oleh Angel. Oke, bukankah bagaimana kita tetap harus bertahan gitu ya? Kalau kita bertanya kalau Tuhan itu setia gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 mengatakan bahwa eh, konteksnya adalah Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa ingin menjadi muridnya, ia harus menyangka dirinya, memikul salib dan mengikutnya gitu. Dan maka penderitaan, kegagalan, keputusasaan, bukankah itu jadi salah satu proses manusia untuk hidup di dunia ini gitu. Nah, dari sinilah bahwa titik kerapuhan itu tuh jadi suatu pembentuk apa ya? Jadi satu pembentuk untuk kita semakin berharap bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa gitu. Nah, bagaimana iman kita bisa bertahan? Menurut saya yang cukup menarik dari sisi penulisnya Yeremia itu ya, di mana dia walaupun dia sebetulnya juga tahu, dia melihat bagaimana penderitaan yang terjadi, dia juga ikut merasakan bagaimana kesedihan yang harus dialami oleh bangsanya, tapi justru dia masih bisa memberikan sebuah dorongan motivasi yang apa ya, integritas kepemimpinan itu diuji gitu. Ini di satu sisi dia mau ikut menyerah tapi nanti bangsanya akan semakin menyerah gitu ya, tapi di satu sisi dia juga kalau aku bangkit tapi bagaimana caranya bertahan di tengah semua penderitaan yang terjadi gitu. Jadi saya melihat bahwa iman kita itu tuh juga bisa dipakai untuk menjadi motivasi bagi orang di sekitar kita gitu. Jadi apa ya, penulis juga mengajak bukan hanya berharap pada duniawi saja gitu, tapi tadi juga berharap pada sang pencipta itu sendiri. Jadi bagaimana kita pasti masing-masing dari kita juga diberikan sisi kepemimpinan kita, kita bisa pelayanan dimanapun kita ditempatkan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang memotivasi gitu. Kita tahu kita ikut, mungkin kita merasakan penderitaan itu, kita hadir, tapi bagaimana bukan menjadi pemimpin yang hanya mengutamakan otoriter saja, tapi bagaimana pemimpin yang mau merangkul, bagaimana yuk kita bersama-sama nih, kita sama-sama terjun, kita jalani aja penderitaan ini, tapi kita terus berharap. Jadi ya integritas kepemimpinan yang menurut saya yang cukup menarik, bagaimana iman kita itu tuh bukan hanya bergantung, oh aku lo Angel, oh ini loh Kak Jeffrey, oh ini loh Kak Yudo, oh ini Kak Roma, tapi bagaimana iman kita itu bisa merangkul dalam penderitaan itu untuk menghadirkan pemulihan itu.
Begitu. Oke, thank you Kak Angel. Setuju sekali ya bagaimana iman kita tetap bertahan di tengah kesulitan yang terjadi di sekitar kita. Tapi bisa juga kita lihat dari sisi lain ya, kalau pertanyaan ini tuh seakan-akan dan sering ditanyakan oleh orang-orang Kristen, kenapa Tuhan, padahal Tuhan setia, padahal Tuhan baik. Kan itu kita senang membentengi bahwa kita yang benar, Tuhan yang salah ya. Jadi seakan-akan kayak Tuhan salah. Tuhan katanya setia, tapi kok ada masalah. Tuhan katanya baik, tapi kok ada penderitaan seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini muncul itu sebagai refleksi kalau sebenarnya bukan Tuhan yang salah, tapi manusia yang memang pada dasarnya berdosa gitu ya. Jadi memang akarnya itu balik lagi kepada dosa yang mengakibatkan penderitaan, bahkan dalam konteks ini ketidaksetiaan bangsa Israel yang mengakibatkan kejatuhan dan juga pembuangan ke Babel dan juga kegagalan-kegagalan lainnya. Tetapi di tengah itu semua, apakah Tuhan pergi, apakah Tuhan nggak datang lagi, bahkan dikatakan itu nggak membatalkan kasih setia Tuhan, dia tetap hadir. By the way, kita juga udah merayakan Natal, di mana Tuhan hadir dengan mendatang, dia datang gitu ya, dia datang di tengah-tengah kesulitan, dia datang di 400 tahun yang tidak ada pemberitaan daripada Nabi, dia hadir, dia menjawab semua jawaban-jawaban dari kerapuan manusia, dan itulah membuktikan bahwa di tengah kesulitan Tuhan tetap ada gitu ya. Jadi mari kita untuk nggak menyalahkan Tuhan sering-sering ya. Mari kita lihat diri kita, refleksi sebenarnya di titik mana aku yang salah, atau di titik mana yang kurang, sehingga aku bisa menjadikan diriku bisa berubah, bisa bertumbuh, dan juga bisa melihat Tuhan di tengah situasi yang buruk yang sedang aku alami gitu ya. Thank you untuk teman-teman. Dan kita masuk di bagian berikutnya ya, karena ini waktunya agak mepet banget ini, bisa lebih cepat mungkin ya. Silakan Kak Yud. Oke, belajar dari ayat-ayat ini bagaimana Kak Jeffrey bisa menaruh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan dalam menghadapi tahun 2026 yang penuh ketidakpastian. Singkat aja Kak Jeffrey ya, silakan. Ya, saya ada 5 hal, tapi saya sekarang singkat. Yang pertama, kita harus memandang tahun baru 2026 itu melalui kasih setia Tuhan, bukan pada ketakutan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghadapi perjalanan hidup setiap hari ini dengan keyakinan akan rahmat Tuhan yang selalu baru, yang sudah kita bahas tadi ya. Lalu yang ketiga, kita harus menjadikan Tuhan ya sebagai bagian terpenting dalam hidup, bukan hanya sekedar penolong atau bahasa lain ban serap ya. Bukan, tapi itu yang pertama dan terutama. Yang keempat, kita harus menunggu dengan iman, bukan dengan cemas. Biar keadaan 2026 bergejolak, tapi kita harus tetap bertahan di dalam iman. Yang kelima, yang terakhir adalah kita harus mengubah ketidakpastian ini menjadi suatu batu loncatan atau kesempatan untuk iman yang lebih dalam. Dan yang paling penting dari semuanya itu adalah ketaatan. Kenapa? Karena kelima hal itu tidak akan berlaku kalau tidak taat. Kalau kita lihat kata taat dibolak-balik pun dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, taat itu tetap taat. Apapun yang terjadi tetap taat. Itu dari saya terkait untuk yang diajukan oleh Kak Yudo tadi. Terima kasih Kak Yudo, Kak Roma, Kak Angel. Terberkati. Singkat, padat, jelas, dan juga menusuk gitu ya, terutama tentang jangan menanti dengan cemas, tapi menanti dengan penuh harap kepada Tuhan gitu ya. Itu sangat-sangat dalam. Oke, kita akan masuk ke bagian berikutnya, bagian aplikasi. Teman-teman silakan siapkan aplikasinya. Karom akan mandu. Silakan Karom. Ya, panjang lebar kita sudah diskusikan ayatnya, sudah ke analisa juga konteksnya ya. Sekarang komitmen kita ya, karena bukan hanya teori ya, hendaknya kita juga melakukan firman Tuhan. Apakah teman-teman mengaminkan bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi? Kalau ya, sebutkan satu tindakan konkret yang ingin teman-teman lakukan setiap hari. Bisa dimulai besok untuk menjadi resolusi rohani teman-teman tahun 2026. Nah, tindakan ini konkret ya, bukan abstrak ya, tapi harus benar-benar bisa dilakukan. Ya, dari Angel dulu, silakan Angel. Oke, kalau dari saya sendiri tentang pentingnya membangun relasi dengan Tuhan gitu ya. Kalau tadi kan apa ya, menyadari kerapuhan, tapi percuma kalau kita sadar kerapuhan tanpa adanya relasi dengan Tuhan. Jadi kalau resolusi rohani saya tuh mau mulai merutin untuk bersaat teduh. Jadi pentingnya dari kemarin-kemarin kan
mulai kuliah sudah lumayan ini tinggi, jadi tugas-tugas tuh sudah lumayan cukup membuat membuat pusing lah gitu. Dari Kak Jeffrey atau kakak-kakak yang lain juga pasti pernah merasakan gitu ya. Jadi seringkali apa ya hanya mengandalkan kemampuan gitu ya. Tapi saya lupa bahwa pentingnya membangun relasi dengan Tuhan. Jadi apa saat teduh menjadi bagian yang penting juga untuk kita bisa berkomunikasi, kita paham ini. Jadi kita melihat prosesnya, kita menyadari bahwa ya kita ini rapuh, maka kita butuh sang penolong itu, sang pengharapan yang memberikan kita pengharapan setiap hari. Gitu dari saya, Kak. Thank you, Angel. Kalau dari Kak Jeffrey, gimana Kak komitmennya? Ya, komitmen saya pasti yang poin yang terakhir tadi tentang ketaatan ya. Karena begini, karena seperti saya bilang tadi, ketidakpastian itu bisa kita menjadi sebuah kesempatan yang baik kalau kita taat. Kenapa? Karena penderitaan, tantangan, dan juga perubahan di tahun 2020 ini kita tidak bisa hindarkan. Tapi semua hal itu tadi bisa dipakai oleh Allah asalkan kita taat. Kenapa? Karena di dalam kita taat atau saya taat itu membentuk karakter saya. Juga ketika saya taat itu bisa mengubah motivasi saya yang tadinya saya percaya Tuhan itu kan supaya Tuhan berkati saya, tapi di 2020 ini saya ingin bukan hanya mengejar pertolongan Tuhan saya bilang tadi, tapi juga saya ingin mengejar hadirnya Tuhan dalam hidup saya. Kenapa? Karena dengan ketaatan itu tadi, itu pasti saya yakin 100% dengan pertolongan Tuhan itu menimbulkan pengharapan sejati dalam diri saya pribadi. Kalau saya taat, pasti saya akan ada pengharapan. Tapi kalau tidak taat, itu selamat jalan. Tidak ada. Mungkin itu dari komitmen saya di tahun 2026 dan juga itu mudah-mudahan jadi komitmen kita bersama ya. Gitu. Oke. Jadi, itu saja. Terima kasih, Kak Roka. Ya, siap Kak Jeffrey ya. Terima kasih teman-teman ya. 1 jam, hampir 1 jam setengah kita boleh berdiskusi, boleh menggali ayat hari ini dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 25 dan harapannya seluruh teman-teman yang mendengar, yang ikut PA, bahkan tadi yang sudah berkomentar juga bisa belajar banyak ya. Bahkan ini mungkin komentar terakhir dari Mili yang dikatakan penderitaan bukan tanda Tuhan gagal, tapi kesempatan bagi kita belajar sabar dan percaya lebih dalam. Dan iman bertahan ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pusat pengharapan, bukan situasi atau hasil yang terlihat. Jadi, semoga kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan konkret yang akan kita lakukan ya, untuk bisa datang kepada Tuhan di tengah situasi yang tidak terkendali. Bahkan 2026 tidak dijanjikan semakin lebih baik, tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap baru setiap pagi ya. Ini menjadi komitmen, bahkan menjadi sebuah resolusi bagi kita untuk tetap datang kepada Tuhan di hari-hari kita, di waktu-waktu kita, dan tidak melalaikan hal tersebut. Nah, sebagai penutup, sebagai kesimpulan, Kak Yuda akan memberikan kesimpulan kepada kita semua sebelum kita tutup. Iya, aku terberkati banget dan juga teman-teman pasti terberkati banget dengan PA malam hari ini ya, di Ratapan 3, 22 sampai 25, dari Kak Jeffrey, dari Kak Angel, dan juga Kak Roma, semuanya tuh memberikan, juga teman-teman yang bikin komentar tuh memberikan memberikan berkat-berkat yang bisa dibagikan gitu. Dan karena itu kita mesti belajar tuh dari bagian ini dan juga bagian dari pengalaman tadi, bahwa Tuhan itu tetap setia meskipun kita nggak setia. Karena itu kita perlu taat kayak seperti kata Kak Jeffrey, dan juga kita perlu mengakui diri kita rapuh, diri kita mudah jatuh dalam dosa, diri kita juga mungkin yang menyebabkan kita sendiri itu dalam pencobaan sekarang ini gitu. Jadi kita perlu belajar gitu ya teman-teman, sabar dengan diri sendiri, menanti dia juga dengan sabar, supaya ketika kita mulai tahun 2026 ini kita bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan dan menjadikan dia satu-satunya pegangan dan juga pengharapan dalam iman kita. Itu sih dari aku, Kak Rom. Thank you Kak Yudo, thank you Pak Jeffrey sekali lagi, dan juga Kak Angel dan semua sahabat Sabda yang sudah mendengar, bahkan sudah belajar pada malam hari ini. Kita akan tutup ya serangkaian PA kita hari ini dalam doa. Saya minta kesediaan Pak Jeffrey bisa tutup dalam doa. Ya, baik. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan terima kasih ya untuk Kak Yudo, juga Kak Roma ya, sekali lagi ya, terima kasih. Kita berdoa, bisa dikatakan ada satu notice dari saya. Saudara-saudara sekalian, memang kita tidak tahu
di tahun 2026. Sebab itu taat dan bukanlah firman itu setia dan kamu pasti bertahan di dalam. Amin. Mari kita bersyukur dan berdoa. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang kau di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sejak awal PA ini dimulai, kami melihat bahwa Tuhan terus menyertai. Bukan kami juga merasakan hadirat Allah boleh terjadi. Kami mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru lewat PA saat malam hari. Kami boleh sharing, baik hambamu secara pribadi dengan Kak Angel, Kak Roma dengan Kak Yudo. Tuhan terima kasih. Biarlah segala sesuatunya guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk PA online yang diadakan setiap minggu, yang dipimpin oleh host itu Kak Yudo, Kak Roma juga, host-host yang lain. Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi, hikmat yang daripada Allah turun bagi mereka sehingga mereka terus boleh komitmen dan taat akan Tuhan di dalam melayani Tuhan melalui PA yang dilakukan secara online. Terima kasih juga buat hambamu Kak Angela yang sudah memberikan dirinya menjadi grace saat malam hari. Tuhan juga menolong hambamu secara pribadi di dalam proses studi perkuliahan yang ia ikuti. Tuhan kiranya turut campur tangan. Jadikan hambamu saudari Angela menjadi orang yang berbeda di lingkungan sekitar, sehingga ketika dia hadir dalam satu komunitas yang lain atau dia hadir dalam satu tempat, dia memberikan pengharapan. Tentunya pengharapan itu terlebih dahulu ia terima dari Tuhan dan ia dapat salurkan. Dan saat malam hari ini kami akan mengakhiri PA kami, juga saudara-saudara kami yang boleh berkontribusi melalui live ini, yang itu juga menonton bahkan berkomentar. Tuhan juga menolong mereka. Biarlah apa yang kami seringkan pelajari saat malam hari boleh berdampak dan membuat kami tetap teguh dan bertahan di tengah-tengah gejolak, khususnya di tahun 2026 yang tidak kami tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, kami tahu siapa yang kendalikan, siapa yang memegang tahun 2026 ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan itu setia, kasih setia dan rahmatnya selalu baru setiap pagi bagi kami yang terus berharap akan Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal, kami berdoa dan kami mengakhiri PA saat malam hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Jeffrey, Kak Angel, seluruh sahabat Sabda. Kita pamit ya. Terima kasih saudara Kak Yugo, Kak Roma ya. Dan kami infokan bahwa minggu depan kita masih akan ketemu, dan memang setiap minggu kita akan sudah mulai rutin lagi kembali untuk PA kita. 12 Januari kita akan masih dalam tema resolusi rohani dengan topik iman yang berharap, yang terambil dari Mazmur 65 ayat 9 sampai 12, bagaimana kita melihat kemurahan Tuhan yang terus memelihara dan menumbuhkan kehidupan di setiap musim hidup kita. Dan kami juga mengundang teman-teman, jika ingin menjadi tamu seperti Kak Jeffrey dan juga Angel, silakan kontak IOPA atau mungkin akun media sosial Sabda lainnya, nanti kita akan follow up. Dan jangan takut karena kita belajar firman Tuhan bersama-sama yang akan menguatkan dan menumbuhkan iman kita.